Pemirsa, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Percepatan Reformasi Polri, tim Komisi Percepatan Reformasi Polri ini akan menyerap aspirasi publik serta memperoleh masukan konstruktif dari masyarakat sipil. Dan untuk mengetahui jalannya audiensi dan penyampaian pendapat bersama Komisi Percepatan Reformasi Polri, kita bergabung dengan jurnalis iNews Amrina Rida di kawasan PT IKA Lemdiklat Polri Jakarta Selatan. Selamat siang, Amrina. Ya, Amrina, siapa saja tokoh yang hadir di sana hari ini? Ya, Ayah dan juga pemirsa, benar sekali pada hari ini Komisi Percepatan Reformasi Polri kembali menggelar audiensi begitu ya, dan sebenarnya terdapat sejumlah nama-nama yang dijadwalkan untuk ikut pada audiensi hari ini. Di antaranya nama yang sebenarnya dijadwalkan ini adalah Refli Harun, lalu juga Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Namun sesaat tadi sekitar pada pukul 11 saat sebelum audiensi dimulai, kami mendapatkan informasi langsung dari pihak Refli Harun bahwa dari pihak Refli Harun bersama dengan Roy Suryo, lalu juga Rismon Sianipar dan juga Dr. Tifa, yang sebelumnya ini mereka sekarang berperkara berkaitan dengan kasus keaslian, kasus dugaan pencemaran nama baik dan juga tuduhan palsu terkait dengan keaslian ijazah Joko Widodo, ini memutuskan untuk walk out ataupun juga tidak mengikuti audiensi hari ini, dikarenakan informasi yang kami dapatkan tadi ternyata dari Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri yakni Jimli Asyidik tidak memperbolehkan adanya kehadiran dari Roy Suryo, lalu juga Rismon Sianipar dan juga Dr. Tifa dalam audiensi hari ini berkaitan dengan status ketiganya yang merupakan tersangka begitu ya, sehingga ketiganya tadi memutuskan untuk walk out dan diikuti oleh Refli Harun, lalu juga Said Didu dan juga oleh sejumlah pihak-pihak lainnya. Namun memang meskipun tadi beberapa pihak yang nama-nama yang saya sebutkan tadi memutuskan untuk walk out, untuk audiensi masih terus dilakukan dan juga masih berlangsung, dikarenakan ada sejumlah pihak-pihak lainnya yang hadir pada audiensi hari ini. Di antaranya tadi ada sejumlah kritikus politik, di antaranya adalah Faisal Assegaf yang tadi juga ikut, lalu juga ada purnawirawan TNI Polri yang juga datang menghadiri audiensi hari ini. Nah, berkaitan dengan apa saja tema yang disampaikan ataupun juga dibahas pada audiensi Komisi Percepatan Reformasi Polri hari ini memang kami pun juga masih menunggu begitu ya, karena untuk hasil nanti baru akan diumumkan oleh Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimli Asyidik. Namun tadi Faisal Assegaf sempat menyampaikan bahwa dalam audiensi hari ini pihaknya menyampaikan berkaitan dengan adanya perbaruan dan juga reformasi berkaitan dengan pengawasan dan juga transformasi ataupun juga transparansi Polri itu sendiri. Dan Ayah, hari ini bukanlah pertama kalinya diadakan audiensi oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri. Sebelumnya dari pihak Komisi Percepatan Reformasi Polri pun tepat kemarin juga telah melakukan audiensi dengan sejumlah lembaga-lembaga, yang mana di antaranya yang kemarin datang ini juga ada Imparsial, lalu juga organisasi NEVA, lalu juga organisasi LSM yang membahas berkaitan dengan berbagai macam poin, di antaranya adalah pentingnya penguatan sistem internal Polri, lalu juga penyempurnaan tata kelola Polri di masa mendatang, hingga membahas berkaitan dengan meritokrasi. Jadi memang audiensi ini rutin dilakukan oleh pihak Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai salah satu upaya untuk nantinya membuat kebijakan yang bisa diserap untuk diterapkan agar bisa memperbarui ataupun juga melaksanakan reformasi Polri itu sendiri. Kita akan nantikan nanti Ayah apa saja hasil dari audiensi hari ini. Sementara demikian kembali ke Anda, Ayah. Baik, Amrina, terima kasih atas laporan Anda pada siang hari ini. Selamat bertugas kembali. Seekor sapi membuat heboh res area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek. Polisi kesulitan mengevakuasi sapi karena terus berlari menghindar. Sapi bahkan sampai ke tengah jalan tol, membuat petugas makin sulit melakukan evakuasi. Butuh sejumlah petugas untuk amankan sapi ini. Sapi itu. Ya pemirsa, sapi-sapi ini berhasil membuat pusing polisi yang bertugas. Polisi harus mengatur lalu lintas agar sapi-sapi tidak tertabrak kendaraan yang melintas. Bahkan sejumlah kendaraan harus berhenti karena jalur tertutup sapi. Sapi ini berkeliaran di jalan karena kendaraan yang mengangkut mereka alami kecelakaan.
Sapi pun keluar dari mobil dan berkeliaran di jalan tol. Sapi itu. Pemirsa, bagian kepala patung Presiden pertama Republik Indonesia di alun-alun Indramayu rusak akibat tertimpa tenda. Rusaknya patung Soekarno pun viral di media sosial. Patung Soekarno di alun-alun Indramayu, Jawa Barat, pemirsa, rusak. Bagian kepala patung miring akibat tertimpa tenda roboh karena diterjang angin kencang. Patung yang terbuat dari tembaga ini berdiri sejak tahun 2023. Petugas kedinasan Kabupaten Indramayu kini tengah menelusuri dan memperbaiki patung tersebut. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Lisa Mariana akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polda Jawa Barat untuk pemeriksaan keterlibatan dalam video porno. Didampingi kuasa hukum, Lisa Mariana kembali penuhi panggilan penyidik Ditsiper Polda Jawa Barat pada Senin siang. Didampingi kuasa hukumnya, selebgram Lisa Mariana kembali penuhi panggilan penyidik Ditsiper Polda Jawa Barat. Lisa di hadapan wartawan tidak banyak berkomentar, hanya minta didoakan atas kasus yang sedang dialaminya. Menurut kuasa hukum Lisa Mariana, hari ini Lisa memenuhi panggilan yang tertunda beberapa waktu yang lalu. Menanggapi status Lisa Mariana sebagai tersangka, kuasa hukum bingung. Pasalnya belum menerima SPDP, namun sudah ada penetapan tersangka. Nanti dilihat di depan aja seperti apa. Tanggapin dong dikit Mbak Lisa. Kondisinya gimana Mbak? Ini kan bertubi-tubi nih Mbak di... Alhamdulillah sehat, didoain aja Mas yang baik-baik. Kalau surat yang kita terima itu adalah pemanggilan saksi, bukan tersangka. Nah, jadi mungkin ada kekeliruan yang dibukakan oleh Humas. Gitu. Karena kan pada saat pernyataan Humas itu kan spontanitas itu ya waktu itu. Jadi apa yang dinyatakan Humas itu sangat berbeda dengan keterangan dari Lisa Mariana sendiri pada saat itu. Sebelumnya, Lisa Mariana dan seorang pria bertatu dilaporkan sejumlah advokat di Jawa Barat atas kasus dugaan video asusila yang viral di media sosial. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayetno, iNews melaporkan. Seorang wanita pekerja seks komersial di Sidoarjo, Jawa Timur, pemirsa, tewas dibunuh pelanggannya di kamar hotel. Pelaku ditangkap petugas keamanan hotel sebelum melarikan diri keluar hotel. Inilah rekaman video kamera CCTV sebuah hotel di kawasan Jalan Raya Juanda, Gedangan, Sidoarjo. Dalam rekaman CCTV, nampak pelaku berinisial FN, warga Lowaru Malang, yang mengenakan kaos bergaris masuk ke dalam sebuah hotel untuk menemui seorang wanita panggilan berinisial S yang akhirnya dibunuh pelaku. Dalam aksinya, pelaku sempat berpura-pura menolong korban keluar kamar, lalu berusaha melarikan diri. Dengan kesikapan petugas keamanan hotel, pelaku akhirnya berhasil diamankan sebelum diserahkan ke polisi. Dari hasil pemeriksaan polisi, diketahui jika pelaku datang ke hotel untuk mendapatkan layanan dengan kesepakatan harga senilai 4,5 juta untuk 3 kali sesi. 3 kali sesuai dengan kesepakatan, namun saat itu tersangka ternyata tidak memiliki uang. Kemudian dalam pikirannya, tersangka setelah melakukan hubungan badan nanti akan ditagih oleh korban. Kemudian setelah itu baru terbersih untuk melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap korbannya. Itu mencegah korban dengan menggunakan tangan kanan, dan berbarengan dengan itu tersangka membekap dengan menggunakan bantal dengan tangan kiri, dan perbuatannya dilakukan selama 10 menit. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Ramono Putra, iNews melaporkan.